Kalian pernah lihat nggak sih berita soal ribuan orang tiba-tiba turun ke jalan? Mereka teriak menyuarakan keresahan bahkan sampai harus berhadapan sama gas air mata. Nah, peristiwa-peristiwa besar yang kayaknya meledak gitu aja ini seringkali bikin kita bingung dan bertanya-tanya. Pertanyaan besarnya kan, gimana semua kekacauan ini bisa terjadi? Apa jangan-jangan ada polanya? Dan apa kita bisa memahaminya? Sebenarnya, sama seperti fisika yang ngejelasin cara kerja alam semesta, ada loh satu ilmu yang dirancang khusus buat memahami gejolak sosial kayak gini. Sejarah itu penuh banget sama momen-momen ledakan sosial. Coba deh kita pikirin revolusi Prancis. Itu kan bukan cuma ngegulingin raja, tapi juga ngerombak total cara masyarakat mikirin soal hak dan kebebasan. Atau revolusi Bolshevik yang mencoba membangun tatanan masyarakat yang sama sekali baru. Dan di zaman yang lebih modern, kita lihat ada Arab Spring di Timur Tengah yang bisa meruntuhkan diktator. Atau di Indonesia sendiri, ada aksi mahasiswa besar-besaran setelah tahun 98. Ini semua tuh bukan sekedar kumpulan orang marah biasa loh. Ini adalah fenomena sosial dalam skala yang masif. Nah, untuk memahami semua ini, kita butuh alat bantu. Dan alat itu namanya sosiologi. Ilmu ini tuh kayak sebuah kunci yang bisa membuka cara pandang yang sama sekali baru terhadap dunia di sekitar kita. Kalau secara sederhana ya, sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat. Tapi, definisi ini tuh nggak cukup buat menceritakan keseluruhan ceritanya. Kekuatan sosiologi yang sesungguhnya itu ada di cara kerjanya. Coba deh bayangin sosiologi itu kayak kacamata yang canggih. Bukan kacamata biasa ya. Kacamata ini bikin kita bisa ngelihat hal-hal yang biasanya nggak kelihatan sama mata telanjang. Coba lihat bedanya. Di sebelah kiri, tanpa kacamata itu, kita cuma lihat sekumpulan individu yang kayaknya jalan sendiri-sendiri. Tapi begitu kita pakai kacamatanya, di sebelah kanan, wih, gambarnya berubah total. Tiba-tiba kita bisa lihat ada jaringan-jaringan tak kasat mata yang menghubungkan mereka. Ada struktur, ada tekanan sosial, dan kekuatan-kekuatan lain yang membentuk pilihan mereka. Kita jadi ngerti, misalnya, oh pantesan tren fashion bisa nyebar cepat banget. Atau, kenapa ya tingkat kejahatan lebih tinggi di lingkungan tertentu. Ini bukan lagi soal pilihan individu, tapi soal sistem yang lebih besar. Dengan kacamata ini kita bisa mulai membaca semacam kode tersembunyi yang mengatur hidup kita sehari-hari. Hal-hal yang sering kita anggap remeh atau ya, kita terima gitu aja. Sosiologi bantu kita memecahkan kode ini. Kenapa kita makan pakai tangan kanan? Itu kan norma sosial yang diturunkan, bukan aturan tertulis. Kenapa produk luar negeri rasanya lebih keren? Itu bisa jadi jejak dari struktur kekuatan global dan sejarah kolonialisme. Atau kenapa sih masih ada kesenjangan gaji antara laki-laki dan perempuan? Itu adalah cerminan dari struktur patriarki yang tertanam di masyarakat kita. Semua ini adalah kode sosial yang mengatur hidup kita. Kacamata ini sendiri juga nggak muncul tiba-tiba. Sosiologi itu lahir dari revolusi industri. Waktu masyarakat mulai kebagi